Shalom, salam jumpa, salam sukacita. Perenungan kita di malam hari ini diambil dalam kitab Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, betapa mulianya tugas dari seorang dokter dan para medis. Betapa berarti karya mereka untuk orang lain. Mengobati orang yang sakit. Saat mereka wujudkan tanggung jawab mereka itu dalam ketulusan, mereka takkan segan melangkah walaupun di depan ada ancaman untuk kesehatan juga keselamatan mereka. Apalagi berkaitan dengan virus corona yang sedang menggerogoti kehidupan manusia. Saudara-saudara, demikian halnya juga dengan Yesus. Sebagaimana bagian dari bacaan kitab Markus 2 ini. Ia tampil dan mewujudkan tanggung jawabnya. Dari apa yang ia miliki, ia pakai untuk berbuat. Dari kuasa yang ada padanya, ia pergunakan untuk berbuat bagi orang banyak. Ia punya kuasa untuk mengampuni. Dan itulah yang ia sampaikan kepada seorang yang lumpuh. Dosamu sudah diampuni. Walaupun ada ancaman untuk dirinya, tetapi ia tetap nyatakan itu. Di samping kuasa untuk mengampuni, kuasa untuk melakukan mujizat di dalamnya menyembuhkan. Mengapa dikatakan tadi, walaupun ada ancaman untuk dia, dari apa yang ia nyatakan, ia tak segan lakukan itu. Setelah ia menyampaikan dosamu telah diampuni, ada ahli Taurat yang mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Manakala Yesus tampil dan mengajar kepada orang banyak di Kapernaum pada sebuah rumah. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran dari kaum ahli Taurat. Makanya Yesus pun menyapa dan menegur mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita, apakah kita boleh memandang apa yang kita miliki yang diperkenankan Tuhan? Karunia yang ia perkenankan ada pada kita. Bahkan juga saat kita mau menengok dari peran kita, profesi kita, karya hidup kita, apakah itu kita mau pakai dan berbuat bagi orang lain? Apakah kita akan mampu tampil dan nyatakan itu? Lihat dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia lakukan itu. Pakailah dari apa yang Tuhan perkenankan kita miliki untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Saudara-saudara, bagaimana reaksi manakala Yesus ada di Kapernaum dan manakala ia ada di salah satu rumah? Orang-orang banyak datang berbondong-bondong, berkerumun. Luar biasa banyaknya. Penuh sesak. Kita perlu melihat begitu banyak orang yang mendambakan pelayanan firman, pengajaran yang daripada Yesus. Begitu banyak orang yang mendambakan, menyaksikan perbuatan ajaib Yesus. Begitu banyak orang yang mau mengikuti mereka. Ada begitu banyak orang di luar sana yang mendambakan firman hadir menyapa. Apakah mereka boleh mendapatkan itu? Segenap yang dipakai Tuhan, yang diperlengkapi Tuhan dengan kuasanya, segenap hamba-hambanya senantiasa boleh tampil berkarya melayani. Melayani mereka yang haus akan firman Tuhan, mereka yang membutuhkan pelayanan itu. Banyak orang menumbuhkan perhatian dan kepedulian. Kita tuangkan itu terhadap orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hal lain yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana kepedulian dari orang banyak itu terhadap seseorang yang sakit lumpuh. Mereka sama-sama tampil membawa, menjumpai Yesus. Mereka sungguh begitu perhatian. Tak hanya berucap kata, di sana ada Yesus yang mampu lakukan itu. Tetapi mereka memikulnya dan membawanya. Walaupun teramat sulit untuk mendapatkan Yesus karena rumah yang penuh sesak. Sehingga harus ikut dari atap. Hal teramat indah. Kebersamaan itu untuk kita boleh tuangkan dalam kehidupan keluarga kita, dalam persekutuan umat Tuhan, di mana kita berkarya, di mana kita berbuat satu dengan yang lainnya, mampu saling menoleh, saling menopang, saling membantu. Dikala ada yang lemah, kita mampu berikan penguatan. Dikala ada yang sakit, kita boleh berbuat dari apa yang kita miliki. Dikala ada yang membutuhkan pertolongan, jangan segan untuk menolong mereka. Hal yang indah yang terangkat dari bagian bacaan kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kini kita mau melihat bagaimana satu perbuatan besar Tuhan yang dihadirkan dan membawa satu perubahan. Ada perubahan di sana. Orang yang lumpuh boleh mendapatkan satu kesembuhan. Orang yang lumpuh boleh memiliki satu kebanggaan. Dikala dikatakan Yesus, dosamu diampuni. Karya Yesus, pelayanan Yesus, pemberitaan Yesus
yang menghadirkan satu perubahan. Adakah perubahan-perubahan itu mampu hadir dari serangkaian karya kita, perbuatan kita? Perubahan yang menuju kepada yang lebih baik. Perubahan yang mampu menghadirkan nilai. Firman yang memberikan penguatan. Firman yang mencerahkan. Sekaligus firman yang mengkritisi pola gaya cara hidup, sehingga di dalamnya memiliki serangkaian pengharapan. Dan mampukah dari yang kita karyakan ini dengan pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang dinyatakan, ada satu tindakan yang boleh dilanjutkan dari apa yang disampaikan. Seperti yang disampaikan Yesus kepada seorang yang baru disembuhkan dari lumpuh. Angkatlah tempat tidurmu dan pergilah ke rumahmu. Maka ia pun pergi. Setelah mengangkat tilamnya, ia pergi dengan penuh sukacita. Adakah sukacita yang dimiliki dari karya pelayanan kita? Adakah sukacita dari kepunyaan Tuhan yang menikmati hal yang indah dari yang dibuat oleh Tuhan? Akan ada sukacita dikala seperti orang banyak yang mencari Dia, yang mendambakan Dia. Termasuk di dalamnya dari serangkaian pergumulan persoalan hidup. Oleh karena itu perlu mencari Yesus dalam hidup kita. Dari apa yang hendak kita perjuangkan, Yesus menjadi andalan. Dari apa yang kita gumuli, Yesus menjadi harapan. Dan Yesus takkan pernah membiarkan kita. Dari karyanya menghadirkan satu kekuatan yang luar biasa, bahkan kekaguman yang teramat indah. Orang-orang kagum, orang-orang takjub melihat karya Yesus. Dan dari sinilah membawa mereka mengagungkan Dia, memuliakan Dia, bersyukur kepadanya. Dari karya Yesus dalam kehidupan kita, dari apa yang kita miliki oleh karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, adakah kita yang tetap mau mengagungkan Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia, yang tak hanya sebatas ini mulutku yang berucap, ini suaraku yang bernyanyi, tetapi inilah hidupku dalam karya hidup yang menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan. Tampil terus bersama Yesus. Karena iblis tak pernah berdiam untuk menggerogoti iman kita sehingga goyah dan jatuh. Tetapi di saat kita terus bersama dengan Dia, tak ada yang perlu ditakutkan, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Yesus menyertai dan menolong kita. Amin. Shalom.